Halo guys, gue Erwin. Kali ini gue bakal nge-review. Gue bakal nge-review EOS RP ini di video kali ini. So, jangan kemana-mana, di sini aja. Jadi kali ini gue bakal nge-unboxing kamera baru yang baru juga gue kemarin beli. Kalian udah tahu dari boxnya, tapi ini sedikit tricky ya. Gua beli EOS R, tapi bukan R, tapi RP. Jadi setelah gue pikir-pikir kemarin, ketika gue beli lensa Sigma, terus kayaknya gue pengen upgrade ke mirrorless. Ya udah, jadi gue kepikiran untuk ngejual kamera gue yang sebelumnya, dan ya kalau bisa dan kemungkinan possible ya gue bakal ambil EOS RP ini gitu loh. Sebenarnya gue kepikiran untuk ngambil EOS R, cuman banyak pertimbangan lagi setelah, maksudnya kemarin gue udah yakin banget kan pengen ambil R kan, terus dengan berbagai pertimbangan lagi, terus ya udah gue akhirnya memutuskan buat ambil RP gitu loh. Anyway, ini gue belinya sebenarnya second. Gue dapatin sebenarnya ini lensanya ya, cuman sebenarnya yang gue beli itu awalnya itu cuman bodinya only doang. Gue dapetinnya dengan harga 1.200 AUD kan, which is kurang lebih ya 12 jutaan gitu loh. Itu tuh udah murah banget sebenarnya untuk kondisinya sangat super baru dan bekas gitu loh. Itu tuh udah baru banget, karena gue cek tuh kalau baru bekasnya itu tuh masih ada di harga 1.600 AUD, 1.700 AUD kadang gitu loh. Jadi ya ini benar-benar murah banget. Gue excited banget sih sebenarnya ini kemarin gue udah beli kan, gue udah nge-unbox segala macam, gue udah ya coba ngulik-ngulik. Kemarin gue capek banget, jadi gue nggak bisa ngerekam, dan sebenarnya gue ngerekam kamera atas ini ya pakai HP, karena gue nggak ada kamera lagi. Kamera ini cuma ada di sini, dan ini mau di review kan, maksudnya mau di unbox. Jadi ya gimana caranya gue bisa, jadi ya mau nggak mau gue pakai HP gitu. Ya nggak apa-apa lah, manfaatin apa yang ada kan. Boxnya sebenarnya mirip kayak R ya, kayak depannya ini R doang, jadi itu ya rada tricky gitu lah ya. Cuman kalau misalnya kita udah ngeliat sampingnya itu, ya udah dia udah bilang EOS RP. Sama HDMI Wi-Fi Bluetooth, RP tuh. Jadi pas kita ngebuka boxnya ada invoice-nya. Invoice-nya tuh kalau bentar. Kalau kalian lihat tuh 22 September 2020, berarti itu masih baru. September, Oktober, November, berarti baru sebulanan, 2 bulanan gini gitu loh. Sebulanan lebih gitu loh. Masih baru banget. EOS RP, ya udahlah nggak penting lah ya. Kita dapat manual booknya seperti biasa. Buku tebal manual book yang tidak akan pernah dibaca. Nah jadi sekarang packaging Canon tuh udah unik, entah inovasi baru atau gimana, cuman dia ada pakai bungkusan ini yang nggak tahu sih fungsinya apa. Mungkin cuman kayak kayak catch yang di telur gitu, jadi buat ngelindungin barangnya dari ini kali ya, pakai inian dia. Terus pas kita buka ini, kita awasin dulu ya. Kita dapat kabel chargerannya, modelnya yang UE, modelnya apa ini nggak tahu lah. Terus dapat chargerannya, masih baru banget. Ini belum dibuka sama orang sebelumnya tuh, masih baru banget. Ini juga masih baru banget, belum dibuka sama orang sebelumnya nih. Karena dia cuma pakai bentar doang, dan dia nggak pakai yang lainnya. Oh iya, ini harusnya baterainya. Jadi tadi pas gua ngepack ulang, gua nggak masukin baterainya kembali. Ini harusnya baterainya udah dipakai. Terus
kameranya, strap nih, EOS RP strapnya. Terus ya udah itu doang sih, nggak ada apa-apa lagi tuh. Jadi coba kita masukin ini balik lagi ya. Kita sekarang mau nge-unbox kameranya. Ya jadi ini unitnya juga benar-benar masih baru. Kelihatan dari packaging bawaannya aslinya tuh. Ininya juga lemnya juga masih lumayan kan. Aduh, ini unitnya. Mungkin ini gara-gara kemarin gua udah ngeliat sih. Sebenarnya kalau misalnya kemarin tuh gua tuh berusaha tenang dan sekul mungkin, karena sebenarnya tuh gua lagi nahan gitu, excited. Pernah gak sih lu ngalamin excited punya barang yang lu pengen terus akhirnya kedapatan dan excited banget gitu lah. Ya sebenarnya ini video unboxing, antara video unboxing dan video sharing, ya sharing feeling atau pengalaman lah kali ya. Karena sebenarnya gua udah tertarik sama kamera full frame itu sekitar ketika Canon EOS R series tuh baru di announce. Gua tertarik, wih bagus, cuman harganya ya mehong pas waktu itu gitu kan. Terus ya udah waktu itu gue juga pakainya 80D ya masih oke. Tapi gue memang ada planning untuk mungkin suatu saat kalau ada rezeki ya bakal gue ambil gitu. Akhirnya dapat RP setelah 2 tahun gitu kan. Ya walaupun cuman RP, cuman ya oke lah. Kalian mau lihat sensor full frame-nya. Man, look at that sensor full frame, huh? Jadi tuh cakep deh. Jadi tuh kan gue sebelumnya pakai 80D dan sebelumnya gue pakai APS-C, sensor APS-C kan. Jadi gue udah pakai Canon itu udah lama sebenarnya. Tolong dong Canon kalau mau masuk bisa kali. Gue udah pakai Canon itu dari 1200D. Gue udah pakai dari terus ke M3 terus gue ke M3, gue ke 80D dan akhirnya ya sekarang full frame EOS RP. Jadi ini kamera full frame pertama gue sebenarnya. Ya lumayan fanboy sama Canon sih. Kemarin gue hampir kepikiran untuk switch gitu kan, cuman kayaknya Canon masih oke sih. Jadi ya udah akhirnya. Jadi ini atasnya model dialnya masih ada, feelnya oke sih. Gripnya juga orang banyak bilang gripnya kecil kan, mungkin karena tangan mereka lumayan gede sih. Karena kalau buat gue sih pas banget gitu. Lu lihat tuh, mana sih ya, nih ini kan buat ngepegang ininya ya, tuh pas super pas banget. Terus ininya juga lumayan dalam, nggak sekecil yang EOS M3 gue waktu itu. M3 gue kecil kan, cuman 80D itu gripnya itu benar-benar solid banget. Tapi gue notice atau gue find out tuh buat gue pribadi tuh rada gede gitu loh. Makanya bodinya juga gede, makanya gue tuh tertarik untuk upgrade ke mirrorless full frame. Pengennya yang bodinya masih feelnya solid, tapi tuh nggak mau segede 80D, tapi juga nggak mau sekecil M3. Dan gue dapat feel RP itu di tengah-tengahnya. Jadi ya udah gue mutusin buat ambil kamera ini. Kita dapatin ini ya, remote ini kayaknya remote shutter gitu ya. Dapat ini ya. Nih. Terus kita juga dapat, ya cukup ideal. Kita dapat apa ya? Kita dapat mic jack sama headphone jack. Jadi ya untuk perekaman tuh lebih proper sedikit lah. Terus kita dapat kita dapat HDMI out mini, tapi yang mini ya,
sama Type C. Udah Type C ini yang salah satu feature yang gue demen banget sih. Cuman gue penasaran kenapa kita nggak dapat Type C di boxnya, nggak di include kali ya. Sayangnya dia udah nggak ada dia udah nggak ada dial putar di wheelnya itu yang kayak 80D atau misalnya kayak ya kayak kamera DSLR 2 digit Canon lah ya, atau paling enggak kayak EOS R5 R6 ini udah nggak ada. Jadi dia pakainya ya kayak arrow gitu, free screennya bisa diarticulate. Cuman downside yang ini downside cuman nggak terlalu gimana buat gue sih, masalah memory cardnya itu ini udah ada karena gue udah masukin. Kalau 80D gue kan ada di sini kan ya, gue bingung kenapa dia nggak mau masukin ada di sini gitu loh, padahal di sini kosong, kayak why gitu loh. Sebenarnya it's not really big deal for me. Satu lagi downside yang ini salah satu downside yang benar-benar gue kepikiran untuk antara mau ngambil ya baterai ini sama kayak M3 gue LPE17 jelek sih ini. Kalau aja Canon bisa make yang sama kayak 80D, gue udah nggak kepikiran untuk ngambil EOS R sih, udah pasti ambil ini sih. Cuman why Canon why, jadi ya gue harus beli ini lagi ekstra ini, dan juga lensanya di sini. Kita awasin dulu kali ya. Jadi kali ini gue bakal unbox ini kali lensanya. Canon RF 35 1.8 makro STM yang karena dealnya oke banget kan, jadi terus gue juga nggak mesti pakai adapter so far gitu loh ya. Terus gue juga bisa langsung ngetesting kameranya out. Kalau soalnya adapternya itu gue mesti pre-order atau gue mesti nunggu tuh lumayan gitu, dan banyak yang udah beli. Jadi akhirnya ya udah gue nggak mutusin, ambil aja sekalian ini. Dan kemarin gue udah ngetes, gue puas banget sih sama combo ini, cakep banget sih ini. Dan ini focus ring, control ringnya demen sih, kita pakein kali ya. Look at that sensor mate. Walaupun dipakein sama lensa ini ya bodinya masih ringkas, masih enak gitu. Cuman ya gue udah ngeliat banyak ketika dipakein sama lensa RF yang lebih gede tuh compact bodinya tuh habis kehajar sama lensanya gitu loh. Terus jadi ya nggak compact lagi sebenarnya. Yang bikin berat dan bikin terasa jauh lebih itu ya lensanya itu sendiri. Tapi kalau ukuran 35 ini pas banget, rasanya tuh cocok banget sama bodinya dibanding sama Sigma gua yang kemarin gua beli. Itu kan kemarin gua ada coba mirip-miripin gitu kan, gua nggak ambil ada di ini kan, cuman ya lebih panjang dia. Jadi gua rasa ini combo yang lebih tepat sih. Terus keunggulannya ya makro, lensa ini bisa makro gitu, jadi enak. Jadi kamera ini bakal jadi daily daily driver gua sih. Mungkin ini aja kali ya video unboxingnya. Gua bakal nge-review lebih jauh buat kedepannya gimana setelah gua pakai dengan waktu yang cukup gitu loh. Ya paling ini cuman video sharing gua tentang akhirnya gue bisa mendapatkan salah satunya apa yang gue pengen setelah 2 tahun. Ya cuman sebagai reward diri kali ya, reward diri dan ya motivasi diri. Jadi kerja lebih keras untuk nabung dan bisa beli atau investasikan ke hal yang bisa ngupgrade diri gitu loh. Jadi ya udah, thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye guys. Jadi kalau kalian mau ngelihat setup gua nih, gua unboxing kan tadi di sini. Pakai kamera HP dicantolin ke ini aja nih. Nih. Terus mic gua karena kan gua nggak bisa pakai shotgun mic, ya gua pakai mic gua yang ini ke iPad. Tuh.
Ya maaf lah, cuma ada satu kamera dan gue pakai untuk nge-review.